duduk diam Tuhan, dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Oke, di layar juga boleh ditampilkan. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. Ya, dua kali ya kita baca ya. Karena ayat ini merupakan yang akan kita bicarakan hari ini. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi kita baca 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba lihat kiri kanannya dulu, katakan selamat hari raya Jumat Agung. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini judulnya adalah sesuai dengan apa yang kita baca tadi, Amazing Grace. Katakan bersama saya, Amazing Grace. Artinya apa sih Amazing Grace? Itu anugerah yang ajaib, anugerah yang menakjubkan. Saya teringat satu lagu yang judulnya sama, Amazing Grace, ditulis oleh seorang yang bernama John Newton, saudara. Ya, apa yang menjadi isi lagunya itu, dia berkata betapa menakjubkannya anugerah Allah. Amazing Grace, how sweet the sound. Ya, betapa menakjubkannya anugerah Allah. Jadi intinya adalah seperti yang dia katakan, yang telah menyelamatkan seorang penjahat yang hampir mati, kira-kira seperti itu. Karena lagu ini merupakan sebetulnya kisah sendiri dari hidup seorang John Newton, saudara. Seorang yang sebenarnya lahir dari seorang yang dididik di dalam didikan Kristen yang sangat taat. Tetapi ketika umur 17 tahun dia meninggalkan semua atribut kekristenannya. Dia tidak lagi hidup sebagaimana layaknya seorang percaya. Tapi dia tinggalkan itu semua dan dia lebih tertarik kepada panggilan dunia. Sampai satu saat dia menjadi satu nahoda kapal, saudara. Dan apa yang terjadi di nahoda kapal itu, waktu dia jadi nahoda kapal itu sebenarnya pekerjaan dia adalah menjual budak-budak, saudara. Ini terjadi di abad ke-18. Sampai satu saat ada satu yang mengubah kehidupannya. John Newton bersama krunya, bersama kapalnya, bersama orang-orang yang ada di dalamnya itu menghadapi satu badai yang sangat besar yang hampir menenggelamkan kapalnya. Di saat itulah ketika dia rasanya sudah berada antara bumi dan surga atau bumi dan neraka, saudara. Dia teringat kembali kepada Tuhan yang dulu pernah dia sembah. Tuhan yang dulu pernah dia tinggikan. Dia ingat kembali kepada juru selamat. Dia ingat kembali kepada nahoda yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Dan dia kemudian bertobat di dalam kapal itu ketika dia sedang berpegangan pada satu alat penyelamat, saudara. Dan yang luar biasa, ketika dia datang kepada Tuhan, saya yakin ini bukan kebetulan, ini merupakan satu panggilan kembali seorang John Newton oleh Tuhan, saudara. Badai itu reda. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, ketika badai itu reda, dia bisa selamat, saudara. Enggak perlu lama, dia kembali kepada Tuhan. Dan 6 tahun kemudian dia menjadi kembali dia diangkat menjadi seorang imam dan berkhotbah ke sana sini memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai pada satu kesimpulan, dia berkata keselamatan seperti yang tadi kita katakan, kita baca bersama-sama bahwa keselamatan tidak kita dapatkan dari usaha kita. Ini kesimpulannya, saudara. Apa yang dia katakan? Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha kita dan perbuatan baik kita. Dan kemudian dia berkata, hanya melalui iman yang berdasarkan oleh anugerah Tuhan saja dia diselamatkan. Begitu juga saudara dan saya. Sebab oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena iman. Bukan hasil usaha kita. Tetapi pemberian Allah itu bukan pekerjaan kita. Jangan ada satu orang pun yang memegahkan diri. Hari ini keberadaan saudara dan saya bukan karena kuat, hebat, gagah saudara. Hari ini keberadaan kita semua bukan karena kebaikan kita. Hari ini kalau kita ada di tempat ini bukan karena kita hebat, kita baik, kita soleh saudara. Tetapi karena anugerah Tuhan yang sudah memilih kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, kita mau belajar ya tentang grace atau kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Kalau di situ dikatakan bahwa kasih karunia atau grace itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan charis, saudara. Ya, kebaikan atau kemurahan. Tetapi ada satu kata dari kata Ibrani yang mungkin nanti kita akan lebih mengarah ke sini. Di sana dikatakan salah satu artinya adalah dalam bahasa Ibrani disebut ken. Artinya adalah Allah sedang membungkuk. Artinya adalah kalau diperluas ya kata ini berarti perbuatan seorang atasan. Kalau kita berbicara seorang atasan, seorang yang ada di atas kita. Seorang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Nah, dalam konteks hari ini kita berbicara seorang pribadi yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, yaitu Tuhan sendiri yang menunjukkan kasihnya kepada bawahannya dengan cara dia menundukkan diri atau dengan cara dia merendahkan diri. Kalau saya boleh simpulkan, Ken artinya adalah Tuhan yang merendahkan diri. Tuhan yang ada di atas. Tuhan yang ada di surga. Turun ke bumi untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Amin. Untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena kita hebat, kuat, gagah. Bukan karena kita soleh. Bukan karena kita baik. Tetapi karena Tuhan sedang beranugerah kepada kita. Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Katakan amin. Katakan bersama saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan kiri kananmu, kamu juga diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Nah, kalau seseorang bekerja
selama 8 jam sehari dan kemudian dia mendapatkan satu berkat. Artinya dia mendapatkan upah. Karena apa yang sudah dia lakukan ketika dia bekerja. Kalau seseorang bertanding dengan lawannya dan dia menerima trofi, karena apa? Karena memang itu bagian dia, saudara. Dia mendapatkan hadiah itu karena dia menang dan dia sudah berusaha di dalam sebuah pertandingan. Dia mendapatkan trofi, saudara. Ketika seseorang mendapatkan satu pengakuan yang pantas karena pengabdiannya, karena pencapaiannya yang tinggi, saudara, dan dia mendapatkan satu penghargaan karena apa yang sudah dia lakukan. Tapi hari ini kita nggak melakukan apa-apa. Bahkan seringkali kita melakukan yang sebaliknya. Kita berdosa, melakukan salah di hadapan Tuhan. Tapi kasih karunia itu diberikan kepada kita. Diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada kita semua. Supaya saudara dan saya, kita semua diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan keselamatan, pengampunan, dan kebaikannya kepada manusia yang sesungguhnya enggak layak kita terima. Itu yang dikatakan kasih karunia. Kayak udah banyak contohnya, udah ngerti kali ya. Kalau nggak ngerti saya pulang aja dah. Katakan amin. Karena kebaikannya. Amin. Kalau kita kerja dapat upah. Ya memang kerjaan kita layak. Kita bertanding, kita dapat juara. Karena kita sudah bertanding, memang layak. Kita mengabdi dengan tulus dan kita dapat penghargaan. Karena memang layak. Tapi kasih karunia itu sangat dalam artinya. Bahkan dia datang ketika kita masih berdosa. Kita belum melakukan apa-apa, tetapi kasih karunia itu turun atas kita semua. Itu yang dinamakan dengan amazing grace. Katakan amin. Karena salibnya kita dihidupkan. Karena salibnya kita diampuni. Karena salibnya kita disembuhkan. Tetapi di sana harus ada iman. Amin. Karena salibnya aku hidup. Karena salibnya ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar di Jumat Agung ini. Kenapa karya penyelamatan itu disebut dengan karunia atau amazing grace? Yang pertama, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita perhatikan sekali lagi.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, saudara dan saya, kita dibenarkan oleh Allah. Ini yang pertama, saudara. Kenapa disebut amazing grace? Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini tuh yang Tuhan sediakan buat kita. Saya yakin saudara punya semua ini. Yang namanya gadget, saudara. Di sini ada teknologi yang luar biasa. Banyaknya. Kalau kita mau gali. Tapi saya yakin. Mungkin 98% di antara saudara. Paling buat WA. Buat lihat email. Ya, buat apa lagi pesan Gojek, apalagi kira-kira saudara, ya mungkin ada akun lah di dalam apa gadget saudara. Setuju ya saudara ya? Yang ngaku katakan amin. Kadang-kadang ada yang sampai beli 20 juta saudara, tapi cuma buat WA. Padahal di sini ada satu teknologi yang luar biasa yang kalau kita gunakan, bisa kita gunakan seluruhnya, kita bisa serap seluruhnya, kita akan sangat terbantu dengan teknologi ini. Begitu juga mobil, saudara. Mobil makin lama makin keren ya saudara ya, makin canggih, kayak tinggal pencet sana sini aja saudara. Setiap 5 tahun saya beliin mobil baru saudara sama bos. Katakan haleluya. Ternyata dari 5 tahun ke 5 tahun udah beda teknologi saudara. Dulu semua pakai kunci, sekarang udah keyless semua saudara. Nggak perlu tinggal pencet sana sini saudara. Satu kali terakhir saya dibeliin mobil ceritanya saudara. Mobil yang 5 tahun lalu sudah jadul saudara. Nah mobil ini banyak tombolnya saudara. Nah ketika bawa pulang mobil itu supir yang bawa. Supir jauh lebih ngerti saudara. Nah, bawalah dari kantor. Karena saya ada tugas lagi dan saya kesian sama dia. Sampai malam saya suruh pulang. Saya berhenti di pinggir tol, dia suruh pulang. Setelah nyebrang naik angkot saudara. Dia turun, saudara, kursi karena saya lebih tinggi dikebelakangin saudara sama dia. Paling belakang saudara. Biar nanti saya bisa nyetel sendiri saudara. Dan masuknya gampang saudara. Kalau dia biasanya memang tegak bawa mobilnya dan dia agak rapat begitu ke setir saudara. Jadi dimundurin ke belakang. Saya masuk dia nyebrang saudara. Begitu saya duduk terlalu jauh tuh kursi ke belakang saudara. Saya pencet biasa kan di samping nih saudara ya. Buat atau di bawah gini buat maju saudara ya. Kita tarik ke bawah saudara. Ini saya cari tombol mana nggak ketemu saudara. Belakang nggak ada, di bawah kok nggak ada besinya saudara. Saya bingung saudara. Ya nggak ketemu. Saya telepon dia saudara. HP-nya mati lagi saudara. Ya udah saudara. Saya udah usaha sana sini tuh kursi tetap di belakang saudara. Jadi saya bawa mobil saudara, untung gak terlalu jauh, cuma 5 kilo. Jadi gak bersandar saudara. Saudara bayangkan, padahal ternyata ada di samping saudara, tinggal ngegeser saudara. Saya sempat pegang tombol itu tapi saya tekan-tekan kok gak goyang saudara. Ternyata harus digeser depan belakang saudara. Katakan bersama saya dasar katro. Jadi saya bawa mobil gak senderan saudara. Gak ngerti teknologi. Katakan ampun. Katakan ampun. Nah hari ini yang saya mau sampaikan yang pertama adalah. Kenapa disebut amazing grace? Karena ada pertukaran
pertukaran di kayu salib. Nah, inilah teknologi spiritual yang Tuhan berikan sebetulnya kepada saudara dan saya. Di salib itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan buat kehidupan ini. Dan membuat hidup kita berubah. Dan memiliki satu kualitas yang baru. Tapi sayang, banyak anak Tuhan enggak menggunakan teknologi ini. Apa yang Tuhan sudah sediakan enggak digunakan. Sebetulnya merupakan satu harta yang begitu luar biasa yang bisa mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Kita pernah mencatat seseorang yang menemukan harta di ladang. Karena dia tahu harta itu sangat berharga. Dia pulang. Dia pendam kembali harta itu. Dan dia jual seluruh miliknya. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan harta itu. Tuhan kasih harta yang begitu luar biasa kepada saudara dan saya. Satu teknologi spiritual yang begitu luar biasa kepada kita semua. Tapi sayang, kita enggak gunakan. Nah, karena itu melalui Jumat Agung ini, kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik, ayo kita raih semuanya. Di sini dikatakan ada pertukaran. Pertukaran apa aja? Ini penting sekali buat kita terus ngerti di dalam kehidupan ini. Yang pertama, di situ dikatakan neraka ditukar dengan surga. Kan di hari ini, jangan ada satupun di antara kita yang merasa kita enggak layak. Saudara ada warga kerajaan surga. Amin, saudara. Kita taruh keyakinan di dalam diri kita bahwa kita layak mendapatkan surga. Dia sudah mati. Dia turun dari surga. Dia ke bumi. Supaya dia bisa membawa kita naik ke atas. Katakan amin. Harta apalagi yang Tuhan sediakan buat kita. Kebinasaan ditukar dengan kehidupan. Kalau hari ini yang rasanya, Pak, kayaknya kapal saya karam nih sebentar lagi. Dan saudara udah mulai berkata, selesai. Kelar hidup gua. Hari ini belum kelar. Masih ada kehidupan yang baru. Yang bisa kita nikmati ke depan. Harta apa lagi? Galatia 3:13-14, kutuk ditukar dengan berkat. Amin katanya itu. Katakan amin. Ini Tuhan sediakan buat kita semua. Harta apa lagi? Di sini dikatakan sakit ditukar dengan kesembuhan. Hari ini yang sakit, ya di Jumat Agung ini, Tuhan, bukankah engkau sudah mengalami sakit supaya aku sembuh? Bukankah namamu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan? Bukankah oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan? Jangan ada yang menyerah satupun. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang mau kita angkat tangan kita. Karena salibnya aku hidup. Katakan bersama saya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku
hidupku. Seorang yang bernama satu lagi ketinggalan. Kemiskinan ditukar dengan kekayaan. Katakan haleluya. Yang hari ini cekak. Oke. Ayo jangan nyerah. Kerja yang rajin. Jangan putus asa. Tetap usaha. Jangan malas. Kalau malas, ya nggak mungkin saudara diberkati. Amin, saudara. Ayo kita lebih giat lagi. Seorang Jerry Bridges, dia berkata, we are not only saved by grace. Kita enggak hanya diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Kita semua sudah diselamatkan tentunya. Tapi Tuhan enggak berhenti sampai hanya kita diselamatkan. But we also live by grace every day. Setiap hari kita bisa ngalami yang namanya karunia. Kasih karunia yang di dalamnya ada kebaikan. Yang pasti Tuhan siap membungkukkan dirinya buat saudara dan saya. Dia siap merendahkan dirinya buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang baik, saudara. Dan kebaikannya enggak pernah habis. Amin. Itu yang pertama. Saya cuma dikasih waktu 40 menit, saudara. 55 menit sama doa dan sama perjamuan kudus, saudara. Jadi kita cepat saja. Ya, yang pertama, kenapa disebut amazing grace? Karena ada pertukaran. Tuhan sudah menukar semua buat kita. Yang buruk ditukar dengan segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang kedua. Di Golgota ada 3 salib yang tertancap di sana. Yang pertama adalah seorang pria di atas salib yang sekarat di dalam dosa dan dia mati di dalam kebinasaan. Karena apa? Enggak mau bertobat. Yang kedua, sekarat juga di dalam dosa. Tapi dia memandang Yesus. Bahwa pribadi yang di sebelahnya adalah satu pribadi yang benar-benar Tuhan. Yang bisa menyelamatkan. Dia dosa, dia sekarat. Tetapi dia diselamatkan. Dan ada satu salib yang di tengah. Tergantung seseorang yang sekarat. Bukan karena dosanya. Tetapi dia sekarat bagi dosa manusia. Dialah anak Allah. Yang gak berdosa. Salib yang di tengah itu adalah satu jembatan yang bisa menghubungkan orang berdosa dengan surga yang kekal. Nah, seluruh dunia itu terwakili, saudara, oleh kedua penjahat itu. Nah, tergantung bagaimana respon mereka terhadap Kristus. Di sini adalah pribadi-pribadi yang sudah merespon Kristus. Dia ada juru selamat. Kenapa disebut amazing grace?
Karena Tuhan yang lebih dahulu memulai karya penyelamatan. Semua kita enggak terkecuali. Kita enggak akan pernah bisa sampai ke surga mulia kalau enggak ada inisiatif Tuhan. Kita enggak layak. Tetapi ketika kita berkata, Engkau Tuhan, di sanalah terjadi satu perubahan. Enggak peduli apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti penjahat tadi, dia berdosa. Karena firman-Nya berkata, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6. Kristus telah mati buat kita ketika kita masih lemah. Ayat yang ke-10. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih seteru. Dia enggak lihat semua itu. Tapi yang dia lihat, Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kejadian 3 ayat 15. Sebelum manusia meminta untuk diselamatkan, Allah, Tuhan telah merancang gimana menyelamatkan manusia. Nah karena itu hari ini yuk kita ngucap syukur sama Tuhan. Amin. Yang masih rasanya hari ini Tuhan, saya enggak layak. Saudara layak. Amin. Pak, saya masih lemah. Masih berdosa. Saya masih mengambil jarak dengan Tuhan. Bahkan saudara berkata, hari ini engkau masih berseteru dengan Tuhan. Atau berlawanan arah dengan Tuhan. Rasanya kita perlu memandang ke salib Yesus. Itulah jembatan. Jembatan buat kita mengalami keselamatan. Amin. Tuhan kita sudah selamatkan kita. Karena ini disebut amazing grace. Katakan amazing grace. Amin, saudara. Kebangkitan Yesus memberikan kita anugerah keselamatan. Tapi pertanyaannya, apakah kita merespon ke anugerah itu atau enggak? Kalau saya bicara keselamatan luas, mungkin dompetmu belum selamat. Ya, mungkin tubuhmu belum selamat. Pak, ini kok penyakit banyak banget. Atau saudara berkata, Pak, banyak hal di dalam kehidupan saya yang belum selamat. Mungkin saudara berkata, kapal keluargamu karam. Responnya, kita ilustrasikan Yesus ada di atas. Apakah tangan kita juga mau menjulur ke atas menyambut tangan Yesus? Kita harus memberi diri untuk diselamatkan. Yang mau katakan, waktu kita memberi diri untuk diselamatkan, ada anugerah, ada grace, ada keselamatan yang kita akan alami dalam kehidupan ini. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada yang terlewat kayak PowerPoint-nya. Ya di outline saudara ada di situ tertulis. Calvary covers it all. Artinya adalah pengorbanan Yesus di Calvary telah menanggung semuanya. My sin and shame don't count anymore. Dosa dan pelanggaran saya
Enggak dihitung lagi semuanya, enggak diperhitungkan lagi semuanya. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Artinya adalah segala pujian bagi Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Salibnya telah menanggung semuanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Seorang wanita yang berzina, kedapatan berzina. Tuhan tahu dia dosa. Rajam hukumannya. Tapi kita lihat Tuhan membungkukkan diri. Dia merendahkan diri dan menulis sesuatu di tanah. Adakah di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan lebih dulu melempari perempuan ini dengan batu. Semua kita nggak ada yang nggak pernah buat dosa. Tadi dikatakan banyak kelemahan kita. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berseteru dengan Tuhan, dan ketika kita masih berdosa, Tuhan rendahkan diri. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nah, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini jangan ada yang merasa enggak layak. Tapi ada satu yang harus kita perhatikan. Seperti Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina itu, jangan bikin dosa lagi. Yang tadi amin begitu, jangan bikin dosa lagi. Enggak ada yang amin. Jangan bikin dosa lagi. Amin. Mau tepuk tangan kesian gak jadi. Katakan haleluya. Yang ketiga, saudara. Boleh ya 5 menit 10 menit lagi ya. Bolehnya kayaknya nyesek banget. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yang ketiga ini bicara tentang apa? Kenapa disebut amazing grace? Karena kasihnya bukan kasih yang biasa-biasa. Kasih yang terbesar, kasih yang sangat amat besar. Kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu adalah sebentuk emosi yang luar biasa. Makanya Edi Silitonga bilang, jatuh cinta berjuta rasanya. Ada satu emosi, saudara. Siang malam terbayang wajahnya. Hitam, putih, selalu manis nampaknya. Itu jatuh cinta, saudara. Dunia juga mencatat, saudara, orang-orang yang begitu mencintai kekasihnya dengan cinta yang luar biasa. Sultan Shah Jahan, saudara, demi mengingat kekasihnya, dia membuat istana Taj Mahal dari marmer yang begitu indah, yang luar biasa, yang mengorbankan banyak orang demi kekasihnya. Romeo dan Juliet rela mati demi cintanya. Alkitab juga mencatat Yakub rela
kerja nggak dibayar 7 tahun demi Rahel, seorang yang sangat dicintainya. Tapi kalau kita ambil benang merahnya, mereka itu cinta kepada orang-orang yang dikasihinya. Betul ya saudara ya? Kalau nggak jawab saya nggak lanjutin. Cinta seperti apa sih di dunia ini, saudara? Katanya cinta enggak kenal warna kulit, tapi kenal warna duit. Katanya cinta itu buta. Tapi walaupun buta, bisa ngebedain mana mobil, mana motor. Itu cinta dunia, saudara. Katanya cinta itu buta, tapi mertua kagak buta. Banyak, saudara. Ya. Cinta pakai perasaan. Tapi untuk memelihara cinta pakai penghasilan, saudara. Nah itu dunia, saudara. Selalu ada syaratnya. Bagaimana dengan cinta Yesus? Cinta Yesus adalah cinta yang sejati, yang gak ada syaratnya. Katakan amin. Makanya dikatakan great is love. Dia mencintai saudara dan saya. Bukan karena saudara kita hebat. Bukan karena cantik, pintar, hitam, putih. Enggak. Karena memang dialah cinta. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Katakan amin. Yesus lebih memilih orang gila dibandingkan 2000 ekor babi. Ribu ekor babi, saudara. Kalau 1 ekor 4 juta aja. 8 miliar, saudara. Tapi dia pilih orang gila, saudara. Orang yang udah gak berharga. Nah kan itu jangan biarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita responi. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau mencintaimu. Aku mau mencintaimu lebih lagi. Katakan amin. Kok mati? Kayaknya gak mau saya khotbah lagi ya. Layarnya di depan mati. Shalom. Katakan amin. Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Amin. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Grace is God's love. Kasih karunia adalah cintanya Tuhan di dalam sebuah tindakan, in action. For those who don't deserve it. Untuk semua yang sebetulnya enggak layak menerima kasih karunia Tuhan. Kita semua enggak layak sebetulnya. Tapi cinta Tuhan bertindak. Ketika dia nyatakan di dalam satu tindakan nyata. Enggak peduli saudara dan saya siapa. Dia berkata, aku mencintaimu. Dan yang Tuhan mau, yuk kita naikkan tangan kita. Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih lagi. Engkau sudah mati buatku. Engkau sudah berikan yang terbaik buatku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku
salibmu ku rindu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ini kami anak-anak. Kau berikan hidup yang baru. Iman kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku rindu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku rindu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku rindu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mungkin kau berkata, Tuhan, kapalku karam. Rasanya aku gak ada pengharapan. Aku binasa. Ada Tuhan yang membungkukkan diri sedang memandang kita pagi ini. Mungkin kau berkata, Tuhan, usahaku, pekerjaanku, keluargaku
menghadapi badai yang dahsyat. Hampir karam Tuhan. Ada rencana Tuhan yang siap menyelamatkanmu. Bukan sekedar rencana di dalam pikirannya, tetapi rencana yang dia manifestasikan di dalam tindakan yang siap menopang, meredakan badai. Ada bagi engkau berkata Tuhan, tubuhku Dia Tuhan yang gak sekedar melihat dari kejauhan, bahkan dia ingin tinggal bersama dengan kita. Tubuhnya hancur buat kita semua, darahnya tercurah juga buat kita semua, supaya kita bisa bersekutu. Kita yang terpisah jauh tadinya, kita dekat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Pengorbanan-Mu buat yang Kau kerjakan buat kami. Tidak dapat kami bayar dengan apapun. Karena Engkau menukar nyawa-Mu buat kesalahan kami. Engkau tukar buat sakit penyakit kami. Dan Kau tukar dengan kebinasaan kami. Sehingga hari ini kami dibenarkan. Hari ini kami disembuhkan. Dan hari ini kami diselamatkan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Ampuni kami, kalau kami kurang bahkan tidak menghargai apa yang Kau beri. Kata-kata kesikir nama. Ampuni kami karena kami masih memakai pikiran dan kekuatan kami untuk beralasan kalau kami masih ada saat ini. Padahal kalau bukan karena kasih-Mu, kami sudah binasa. Terima kasih buat pertukaran yang Kau lakukan. Kami bersyukur Engkau memilih kami Tuhan. Bukan kami memilih Engkau. Teruslah berjalan di depan kami dan pimpin kami ke dalam rencana-Mu yang besar. Bawa kami menikmati setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Tambah-tambahkan karunia-Mu atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat yang pagi ini datang. Kami percaya saat ini Engkau sedang berbicara atas kami. Teruslah jumpai umat-Mu ya Tuhan. Sampai perjumpaan itu membuat satu perubahan dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Pak Ju yang sudah menyampaikan sebenarnya firman-Mu. Engkau terus limpahkan hikmat dan pewahyuan yang lebih lagi buat dia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ibadah kami selesai Tuhan. Kami akan pulang dan kami siap menerima berkat-Mu. Amin Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Baik. Boleh dipersiapkan persembahannya Bapak Ibu. Adakah yang belum menerima amplop persembahan? Boleh angkat tangannya jika ada yang belum menerima amplop persembahan. Ada? Jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Kita sama-sama bertepuk tangan. Ku mau tetap bersyukur. Mari saya jemput kita semua bangkit. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap
yang terbaik. Angkat ku pikul salibmu, jemputlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, lagi harianku. Akan ku pikul salibmu, jemputlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, lagi harianku. Akan ku pikul salibmu, jemputlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, kalimatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan hari ini hari yang terbaik Tuhan, hari yang terbaik. Katakan hari yang terbaik Jesus, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya bersama kita katakan, Amin. Haleluya. selamat Hari Raya Jumat Agung, sampai jumpa di Minggu Paskah hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Katakan haleluya.